Dan banyak orang yang ikut. Buku-buku tentang itu banyak, CD tentang itu beredar. Saya mau beritahukan, hal-hal seperti itu adalah termasuk dongeng nenek-nenek tua. Daripada terus ribut soal-soal seperti itu, firman Tuhan mengatakan, lebih baik latihlah dirimu beribadah. Apa itu maksudnya ibadah dalam hal ini? Latihlah dirimu beribadah. Kita mau melaksanakan hal tersebut, tetapi supaya kita melakukannya dengan benar, kita mau tahu dalam hal ini artinya beribadah di sini apa. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, beribadah artinya seperti sedang kita lakukan sekarang, berbakti, worship. Tetapi dalam bahasa asli yang diterjemahkan ibadah dalam bahasa Indonesia itu bukan worship, bukan worship semata-mata ibadat dalam artian kebaktian. Tetapi kalau bahasa Inggris diterjemahkan train yourself to be godly atau unto godliness. Godliness, tentu orang yang melakukan worship itu termasuk bagian dari orang yang godly. Tapi apa sendiri maksudnya itu godly atau godliness? Rasul Paulus kemudian menjelaskan dalam ayat yang ke-8 supaya kita mengerti maksudnya itu apa. Dia bandingkan latihan badani, jadi physical training, terbatas gunanya. Tetapi ibadah, yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia ibadah lagi, itu berguna dalam segala hal. Maksudnya godliness berguna dalam segala hal. Jadi godliness dibandingkan dengan physical training, latihan jasmani, latihan fisik. Kalau begitu dalam hal ini godliness itu apa? Saudara, godliness dalam hal ini adalah hal-hal yang spiritual. Jadi kalau ada latihan fisik, ada latihan spiritual. Apa kita memerlukan fisik yang sehat, tubuh yang bugar, saudara-saudara? Ya. Zaman ini makin hari orang makin mengerti betapa pentingnya tubuh yang sehat. Konon salah satu bisnis sekarang yang sangat laris adalah bisnis makanan kesehatan. Mulai dari minuman, makanan yang bahannya buah, yang bahannya akar, segala macam, saudara-saudara. Kemudian pusat-pusat kebugaran, training seperti fitness center itu banyak sekali. Di TV begitu banyak acara tentang kesehatan. Produk-produk yang dijual, yang dipasarkan, kalau kita melihat komersial, siaran komersial itu menawarkan tentang kesehatan. Perlu sekali kesehatan. Apa enaknya sakit, saudara-saudara? Kalau sakit baru kita tahu, wah kesehatan itu betapa bernilai. Lebih dari seminggu ini, hampir 2 minggu saya sakit. Kena cold mula-mula, sedikit flu, tapi lebih banyak coldnya. Sampai sekarang saudara dengar suara saya masih belum pulih. Tidak enak. Tidur terganggu, kalau tenggorokan gatal. Itu baru cuma batuk, belum sakit yang macam-macam. Jadi kita perlu mengenai kebugaran jasmani tersebut. Kalau badan kita sehat, hidup itu rasanya enak sekali. Lalu Paulus menekankan perbandingannya ada juga spiritual fitness. Orang yang godly, yang memiliki godliness itu, dia memiliki suatu kondisi spiritual yang sehat. Jadi itu malah maksudnya latihlah dirimu beribadah
Kalau kita terjemahkan artinya, latihlah dirimu supaya kamu memiliki kondisi spiritual yang fit, yang sehat. Itu maksudnya latihlah dirimu beribadah. Termasuk salah satu dengan mengikuti secara teratur worship. Itu merupakan salah satu saja bagian kecil dari latihan-latihan yang kita perlukan supaya saudara dan saya memiliki kondisi spiritual yang sehat. Ada orang menafsirkan godliness itu adalah God-likeness. Memiliki keserupaan dengan Allah. Itu sasaran kita, tujuan kita. Kita melatih diri supaya memiliki kondisi spiritual yang sehat. Bagaimana itu kondisi spiritual yang sehat? Hidup serupa dengan Allah. Memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Bukan dalam hal kemahakuasaan, tetapi dalam hal kesucian, dalam hal kasih, dalam hal kemurah hatian, kebaikan, kesabaran. Seperti itu misalnya. Seringkali orang cuma suka kemahakuasaan, suka power. Kalau saya doakan orang sembuh dari semua sakitnya, orang mengejar-ngejar power. Lalu dalam kehidupan rohani yang dicari-cari adalah power. Itu pincang. Kita lebih baik mempelajari hal-hal yang merupakan sifat-sifat Allah. Godliness juga merupakan satu sifat yang memiliki attitude, memiliki sikap tertuju kepada Allah. Suka hal-hal yang mengenai Allah. Itu maksudnya godly dan godliness. Kalau kita harus memilih antara acara hiburan yang menyenangkan dengan belajar mengenai Allah, orang yang godly itu dia lebih pilih belajar mengenai Allah. Kalau sampai ada dua acara pada waktu yang sama, dia harus pilih, dia memilih hal yang godly. Sebab apa saudara-saudara? Paulus berkata dalam ayat ke-8, latihan fisik berguna sih berguna, tetapi terbatas gunanya. Tetapi latihan rohani, itu maksudnya ibadah, sekarang kita terjemahkan. Latihan rohani itu berguna dalam segala hal. Atau lebih tepat, tetapi kesehatan rohani, kebugaran spiritual itu berguna dalam segala hal. Karena apa manfaatnya? Dia mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir kalau ada hal rohani, kalau bicara soal rohani, itu untuk kapan? Untuk kehidupan kapan? Orang berpikir kehidupan rohani itu untuk nanti di surga. Ya, paling tidak dari sekarang tahu bahwa aku sudah diselamatkan. I'm saved by the Lord Jesus Christ. Saya selamat. Tapi itu kan buat nanti di surga. Buat apa? Everlasting life. Hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Allah dalam kebahagiaan yang tidak ada akhirnya nanti. Sekarang, sekarang saya perlu dolar, saya perlu sehat, saya perlu relasi banyak, perlu teman-teman bisnis, saya perlu rumah, perlu mobil, semua urusan sekarang. Untuk urusan sekarang, latihan jasmani itu perlu. Meskipun kita punya uang, kalau barang kita nggak sehat, makan pun nggak enak. Betul. Malah mau makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Yang boleh makan apa? Makan apa? Makan obat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makan obat. Ada orang dia kepingin makan ini, tapi takut kolesterol. Jadi sebelum makan itu dia minum obat kolesterol dulu. Makan pun sudah dengan hati was-was. Kalau tubuh sehat, saudara-saudara, makan itu enak dan semuanya boleh kita makan dengan bebas
tentu pada batas-batas yang pantas. Namun saudara-saudara, orang sehat, kalau kerohanian tidak sehat, bisa sakit nggak? Sakit. Mengapa? Karena stres. Saudara lihat, stres ini itu bukan urusan jasmani. Stres itu urusan batin. Our spiritual being, our spiritual condition. Kalau kehidupan rohani kita tidak kuat,